Where you going? Oke Pak, sekarang kita kan tadi udah bahas sama Ganis dan PDIP-nya. Terus yang kedua ini aku ingin bahas tentang Kim plus jilid 2 nih. Wah, Kim jilid 2 di Malang. Kim di Malang. Akhirnya Pak Wahyu Hidayat sama kader PSI Pak Ali Muthohir ini daftar Pak Paslon, Pak. Yang menariknya itu diusung bukan 13 Pak, sekarang Pak 10. Tiganya gugur. Jadi 10 partai pengusung. 10 partai. Dan 3 partai ini untungnya bukan non parlemen lah. Nah, kembali lagi Pak pertanyaannya Pak, pertanyaan matematika. Tapi saya tahu politik bukan matematika, tapi saya tanya seberapa besar kansnya ketika koalisi jumbo ini ada untuk mengantarkan Pak Wahyu menduduki balai kota lagi. Pak Wahyu itu latar belakangnya memang birokrat ya. Ya, sekda dari Camat Tajinan dulu. Tajinan dan seterusnya dari proses dari bawah sampai kemudian menjadi sekda sampai jadi PLT di Kota Malang. Ya, PJ wali kota. Dari PJ Kota Malang. Tentu Pak Wahyu kan juga banyak berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan tokoh-tokoh dan berinteraksi dari semua komponen lah, banyak komponen yang kemudian sopir ya siapapun kan gitu. Ibu-ibu semua. Jadi Pak Wahyu itu kan bergandengan dengan Ali Muthohir. Ya, yang kalau kita tahu diusung dari sekian banyak partai besar ini. Iya, PKS, Golkar, Gerindra termasuk PSI. Kalau Nasdem di mana Nasdem itu? Nasdem juga. Termasuk Nasdem ya. Ya, ini menurut saya justru menjadi hal yang menarik untuk yang di koalisi ini Pak, di koalisi ini. Wali, namanya Wali ini Pak Wahyu ini kan memang bukan owner dari satu partai atau tidak berafiliasi ke partai karena backgroundnya seorang birokrat. Ya toh? Sementara kalau sejauh yang kita tahu Mas Ali ini yang PSI. Sosok yang muda, yang PSI, dan kalau saya lihat dari backgroundnya memang juga pernah kuliah di Malang, aktivis, anak muda, sehingga menurut saya ini satu harapan untuk memberikan Malang ini akan menjadi berbeda seandainya misalkan amanah itu ditujukan ke Pak Wahyu maupun Ali. Hampir sama dengan yang Pak Hasyim dengan Ganis ini kan juga muda ini. Nah, ini sama-sama muda ini dimunculkan sebagai representasi tentu dari anak-anak muda yang akan ambil peran strategis untuk di wilayah-wilayah politik seperti halnya di Kota Malang. Nah, kembali ke soal tadi Kim tadi, menurut saya memang ini menarik ini. Nanti akan kalau memang tadi saya sebutkan bisa kita konversikan jumlah koalisi di kursi bahkan non parlemen sekalipun kan banyak yang dukung juga dengan Wahyu dengan Ali ini ya. Ini kan banyak non koalisi, non parlemen yang juga bergabung. Pertanyaan kita adalah bagaimana Pak Wahyu ini bisa melakukan komunikasi sampai kemudian hampir sebagian besar mendukung mereka ini. Harapannya tentu adalah termasuk bahkan PKS ya. Iya, termasuk PKS. Bahkan PKS itu kita tahu sebelumnya juga memiliki calon-calon yang lain sebenarnya. Ya, kayak Pak Dwi Cahyono, kemudian Fuad dan gitu. Dan juga ada beberapa baliho yang ada di mana-mana kader lainnya kan gitu. Pak Asmo Alik yang kemudian ujung-ujungnya merelakan mendukung dukungan ini. Ini malah justru menurut saya jadi tantangan. Jadi tantangan atau kondisi yang yang akan lebih menarik di Kota Malang karena lagi-lagi dengan kekuatan koalisi yang besar ini apakah kemudian bisa dikonversikan dari bahasa saya untuk bisa mendapatkan dukungan yang banyak dari masyarakat itu sendiri. Kalau memang catatannya, kalau memang ini nanti mesin politiknya bisa berjalan dengan maksimal, mesin politik ini ya, itu saya punya keyakinan bahwa untuk calon pasangan ini lebih bisa masif untuk bisa menjangkau ke seluruh wilayah-wilayah di Kota Malang. Karena ya Pak, masif ya Pak. Ya karena dukungan partai-partainya kan banyak.
kalau lagi-lagi kalau saya ingin mengatakan mesin politiknya bisa jalan, bisa mengkomunikasikan, mengintegrasikan ke semua partai untuk bisa menyampaikan pesan-pesannya Pak Wahyu dan Ali. Jadi kan ini Pak, saya mau tanya juga. Pak Wahyu di Kota Malang 11 bulan sebagai PJ. Sementara Pak Ali Muthahirin kita tahu sendiri banyak kiprah di lain kiprah di luar. Nah, seberapa efektifkah Pak masyarakat itu mengenal kedua sosok ini? Mungkin kalau mesin politik partai udah jumbo, tapi dengan ketokohan ini Pak, apakah ini menjadi tantangan tersendiri jadi dari pasangan ini? Ya, tentu ini tidak mudah bagi terutama masyarakat Malang yang mungkin sulit untuk bisa mengakses informasi dengan bebas ya. Artinya kita itu harus mampu bedakan bahwa pemilih masyarakat Malang itu tidak semuanya juga melek teknologi, melek media, tidak setiap hari juga bisa kemana-mana. Ada yang mungkin di tempat rumah tidak jarang keluar dan sebagainya. Ini tentu menjadi tantangan bagi pasangan ini kalau misalnya dia tidak mampu melakukan komunikasi secara masif di wilayah-wilayah atau pelosok-pelosok tertentu. Oh, harus menjangkau ke sana Pak ya? Ya, harus mampu menjangkau ke sana. Beda dengan misalnya kalau kita menyebut calon yang lain, yang memang notabene Avanto misalnya, itu kan dulu pernah gitu. Ini tentu kalau masyarakat menyebut Avanto itu dengan mudah diingat siapa Avanto gitu. Sementara pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pasangan ini adalah ini pada wilayah sosialisasi ini harus sudah bisa masif dilakukan di level-level pelosok di Malang, Kota Malang khususnya. Kan ada 3 tahapan yang harus dipahami dalam proses komunikasi itu. Ada kognitif, ada afektif, dan konatif. Orang bisa saja dia tahu, tapi bisa jadi dia tidak memilih. Kognitifnya di baliho di mana-mana kan, tapi kan sekedar tahu. Harus digerakkan, harus ada afektifnya. Apa yang menggerakkan itu? Makanya ya tidak bisa sembarangan untuk pasang baliho spanduk. Harus betul-betul bagaimana sosok ini atau pasangan manapun termasuk juga Wahyu Ali ini mampu menyampaikan pesan-pesan itu dengan efektif ke semua wilayah, termasuk juga menggunakan media-media sosial. Bagaimanapun kan eranya sudah era 4.0. Bagaimanapun di media sosial juga bagian yang tidak terpisahkan untuk hari ini. Termasuk juga misalnya pada wilayah-wilayah tertentu masyarakat kita ini masih menggunakan media-media yang konvensional loh ya. Masih pakai pamflet, pakai baliho, spanduk. Dari riset yang saya lakukan, yang kami lakukan dengan tim itu menunjukkan bahwa 42,sekian% masyarakat itu masih mempertanyakan kok nggak ada baliho atau spanduknya. Jadi wujud keseriusan dari seorang paslon itu masih mempertanyakan yang seperti itu. Itu di Malang Pak? Di Malang itu. Itu masih di Malang. Artinya adalah bahwa yang seperti itu, yang konvensional seperti itu masih dibutuhkan di wilayah-wilayah tertentu loh ya, masyarakat. Jadi harus diambil PR jadi di pasangan Wali Pak ya? Ya karena itu. Tapi saya yakin bahwa Pak Wahyu yang sudah punya pengalaman di lapangan sekian lama, itu pasti memiliki cara-cara tertentu tentunya ya untuk bagaimana bisa menyampaikan pesan-pesan itu ke masyarakat. Apalagi kan sebagai PJ juga hampir berapa? 11 bulan itu. 11 bulan. 11 bulan. Sementara Mas Ali Muthahirin sendiri, saya kira bukan orang baru sama newcomer enggak. Dia pernah juga kalau kita lihat kuliahnya juga di Malang, banyak berkiprah juga di Malang. Artinya kiprah, artinya Malang ini bagi dia sudah kota kedua selain kota kelahirannya. Karena kalau kita lihat dari latar belakangnya Mas Ali ini juga memang juga orang Malang, sekalipun selama ini kiprahnya juga banyak di Jakarta. Kalau kita lihat dari anunya lah ya, Jakarta. Sehingga ya sama seperti halnya kalau kita lihat tadi yang pertama yang siapa? Mbak Ganis itu kan juga bukan asli Malang tapi asli dari Pak Haji pun dari Ngantang lahirannya. Haji juga Ngantang gitu. Koalisi Wali ini terbentuk. Kita sebut saja PKS. Balihonya itu banyak memunculkan kadernya ingin maju sebagai bakal calon wali kota. Kita lihat seperti Pak Fuad, terus Pak Dwi Cahyono, calon wali kota Malang. Kita lihat di Golkar, Bung Edi kembali, ya kan? Tiba-tiba merelakan ke pasangan Wali ini. Apakah ini nantinya
partai-partai ini apakah konsisten mendukung koalisi Wali ini atau malah akan terjadi keretakan di tengah karena kan sudah ada niat kader-kadernya tuh. Seperti apa Pak? Justru saya melihat itu modal politik ya, modal politik sebagai bentuk bagaimana Pak Wahyu dan Ali ini didukung oleh banyak partai ini menjadi modalitas lah. Karena bagaimanapun kalau misalnya para partai-partai pengusung ini bisa semaksimal mungkin turun ke bawah misalnya menyapa konstituen, maka sekali lagi dan ini tentu menjadi sangat strategis untuk pemenangan pasangan ini Wahyu Ali kan gitu. Nah, kalau kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan kader-kader yang selama ini mungkin banyak akan di media-media akan diisukan mau maju. Ya, saya kira itu hal yang biasa lah sebagai satu bentuk proses demokratisasi bahwa setiap siapapun punya hak yang sama untuk bisa dipilih. Tapi lagi-lagi kan partai punya mekanisme tersendiri, partai punya prosedur tersendiri dengan banyak pertimbangan. Saya yakin bahwa di balik itu semua partai-partai termasuk Golkar sekalipun, bahkan mungkin PKS ya, PKS dan yang lain-lain punya pertimbangan-pertimbangan yang matang gitu untuk melabuhkan pilihan untuk melakukan ini. Kalau semuanya ditampung aspirasi-aspirasi itu kan juga nggak mungkin, ya kan? Misalnya PKS atau mungkin juga Golkar atau mungkin partai PSI dan sebagainya mau maju, ini nanti akan justru menjadi bias kan bisa menjadi tidak solid dan ini akan menjadi persoalan sendiri. Saya kira ini satu hal yang kemudian. Nah, bagaimana dengan calon-calon yang tadi sempat diusung tapi mau maju terpampang di banyak baliho dan spanduk kan gitu. Apalagi ada putusan MK waktu itu Pak, PKS pun bisa daftar terus, Golkar juga bisa. Nah, memang dengan dibatalkannya threshold itu ambang batas itu kan ini menjadi peluang untuk maju. Beda dengan kalau misalnya kemarin disepakati, kita seandainya itu disepakati antara 20 atau 25% itu kan juga akan menjadi persoalan. Akhirnya kan ini bisa jadi banyak calon tunggal, pasangan tunggal di ini. Tapi ketika kemarin disepakati kemudian dianulir, sehingga kita menggunakan putusan MK, maka ini menjadi kesempatan termasuk di Kota Malang, ini untuk bisa leluasa untuk memilih kader-kader yang terbaik. Nah, kembali ke soal tadi, menurut saya ini juga sekaligus peluang. Ini ada dua kemungkinan. Satu sisi ini juga peluang bagi pasangan Wali ini untuk bisa punya peluang lebih besar karena mesin politiknya besar, bisa menggerakkan dengan secara masif di Kota Malang. Tapi sekaligus ini menjadi tantangan yang tidak mudah ketika kemudian pasangan ini tidak mampu mensinergikan kekuatan ini secara praksis di lapangan. Maka menurut saya memang penting untuk bagaimana mensinergikan ini, apalagi kan ini dengan ideologi yang beda-beda, dengan kepentingan yang beda-beda, dengan orang yang berbeda-beda, bahkan tadi dengan yang beda-beda. Menurut saya tantangan terbesarnya adalah bagaimana partai-partai koalisi ini harus mampu betul-betul disatukan oleh pasangan Wali sehingga mampu mengkonversikan kekuatan ini real, punya kekuatan praktis di lapangan sehingga mampu misalnya ya memenangkan calon Wali. Tapi apakah Pak Wahyu sebagai birokrat ini juga memungkinkan untuk mengharmonisasikan 10 partai ini sampai pemilihan nanti Pak? Dua pasangan ini kalau melihat dari sekilas dari latar belakangnya, Pak Wahyu ini kan cukup lama di birokrasi, berproses dari mulai bawah sampai kemudian menjadi PJ, bahkan sebelum PJ kan menjadi sekda Kabupaten Malang dan sebagainya. Sehingga saya yakin bahwa Pak Wahyu punya kemampuan manajemen konflik yang bagus lah untuk bisa mampu mengakselerasikan potensi masalah tadi menjadi kekuatan baru. Apalagi calonnya Wali ini atau Ali ini kan juga punya pengalaman nasional juga. Setahu saya dia juga pernah menjadi ketua umum salah satu organisasi mahasiswa di tingkat pusat ya, di tingkat nasional, sehingga
menurut saya ini modalitas yang bisa dikembangkan oleh Manajemen konfliknya bagi manajemen konfliknya kedua-duanya. bagus lah, karena untuk menata pada level nasional tidak mudah. Saya kira ini sekalipun mudah tapi punya potensi, punya kekuatan yang bagus untuk sosok Ali ini kalau memang lagi-lagi kedua kekuatan antara birokrasi dengan anak muda ini mampu disatukan. Oke. Sekarang udah pasangan Kim yang terakhir, kita kembali ke masa lalu Pak, bicara soal Abah Anton nih sama pasangannya Pak Dimyati. Minum lagi Pak. Harus Biar nggak benar. biar nggak grogi. Ya ini. Pak, ketika Abah Anton muncul, pemberitaan itu atau selintingan itu pasti masalah kasusnya yang dulu tahun 2018 terkait korupsi. Apakah kasus korupsi ini nanti menjadi apa ya, problematik, jadi problem, jadi apa ya, ranjau Abah Anton untuk mulus di Pilwali Malang ini atau seperti apa Pak? Ya tentu setiap calon termasuk Abah Anton ini kan punya track record ya, punya jejak rekam jejak yang masing-masing punya itu semua. Dari 3 pasangan yang ada di Kota Malang nanti yang mau berkontestasi, memang yang sudah punya pengalaman memimpin daerah eksekutif di level eksekutif itu adalah Abah Anton. Gitu. Apalagi Abah Anton di tahun 2000 berapa? 13 sampai 2018. Ya, yang 18 yang kemudian kena masalah korupsi perubahan APBD dan seterusnya, itu kan juga tentu kehadiran Abah Anton di tahun 2024 ini bukan orang baru lagi bagi masyarakat Malang. Satu sisi memang Abah Anton, saya yakin masyarakat Kota Malang masih cukup sangat familiar lah dengan istilah Abah Anton kan itu. Namanya Pak Anton siapa sih? Muhammad Anton itu. Tapi kan terkenal dengan Abah Anton kan itu. Hampir sebagian besar masyarakat Malang ini saya kira kenal lah. Nah, tetapi laki-laki kan tadi punya rekam jejak yang kaitannya dengan masalah korupsi. Nah, tentu ini juga menjadi satu pertanyaan bersama, atau paling tidak ya kaitannya dengan reputasi ya. Kalau beda antara citra dengan reputasi. Kalau citra itu adalah apa yang disampaikan, kalau reputasi ini apa yang ditunjukkan. Maka bagi Abah Anton, menurut saya dia sudah punya reputasi menjadi kepala pilkada atau kepala daerah kan itu. Karena yang lain belum. Yang lain mungkin bahasa umumnya masih proses pencitraan tadi. Karena ingin apa yang disampaikan tapi belum apa yang ditunjukkan. Nah, Abah Anton sudah punya reputasi politik sebagai kepala daerah. Dan sekarang dengan segala catatannya termasuk tadi. Nah, sekarang mau maju lagi. Tentu ini juga bukan hal yang mudah bagi Abah Anton sekalipun populer. Saya ingin mengatakan bahwa masyarakat Malang ini sudah mulai berubah, artinya kelas menengah juga semakin banyak, sehingga tentu kondisi-kondisi semacam itu juga perlu dipahami oleh semua lapisan masyarakat kaitannya dengan rekam jejak tadi kan gitu. Tapi saya yakin bahwa Abah Anton pun juga punya niat mulia ya untuk bagaimana kemajuan Kota Malang kan gitu. Kalau kita lihat dalam berbagai diskusi, Abah Anton selalu mengatakan bagaimana Malang ini akan semakin lebih baik lagi. Malang itu akan sebagaimana waktu kepemimpinannya beliau kan gitu. Di tahun 2000 berapa? 14 atau 13 sampai 18. 13 sampai 18 saat itu kan. Tapi yang menarik ini kemarin kita wawancara ketika pendaftaran, Abah Anton itu ditanya tentang kasus korupsinya. Dia menjawab, ya itu diserahkan oleh masyarakat yang bisa menilai. Menurut Bapak Zen sendiri, masyarakatnya akan tetap menilai Abah Anton sebagai niat yang baik, ataukah punya menilai Abah Anton dengan kasus yang dulunya? Gini Mas, kalau saya pernah baca satu tulisan yang ditulis oleh seorang profesor dari UGM,
Masyarakat kita ini, tipe masyarakat kita itu kan masyarakat yang mudah marah, tapi juga mudah memaafkan gitu. Jadi, sekilas itu bisa sangat emosional, tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama juga bisa memaafkan, gampang memaklumi, gampang ya itulah kepemimpinan. Tidak hanya sekedar kepemimpinan, dalam karakteristik masyarakat kita itu kan gitu. Ya saya sendiri memang dia begitu. Ya. Hanya itu. Nah ini kan gitu. Jadi yang kemarin-kemarin itu dengan mudah bisa melupakan. Sementara yang ya udahlah kemarin kan ya kemarin. Kadang-kadang bahkan udahlah, tidak ada orang yang sempurna kan gitu. Coba dinarasikan bahwa kita ini nggak mungkin lepas dari kekhilafan, kesalahan. Sehingga yang seperti itu kan akhirnya kemudian bisa menyampingkan persoalan-persoalan yang menurut saya sangat serius, sebagaimana yang pernah terjadi di Kota Malang tahun 2018 yang sampai 42 anggota dewan juga ikut. Dan dalam banyak kasus atau banyak contoh di daerah lain itu juga bisa punya kesempatan untuk maju lagi. Nah oleh karena itu menurut saya masyarakatlah yang nanti yang akan menentukan. Saya tidak mengatakan bahwa harus yang kemana sebagai akademisi. Saya ingin mengatakan begitu pentingnya masyarakat terliterasi lah dari politik. Melek politik itu artinya bahwa proses kepemimpinan yang ada dimanapun termasuk di Kota Malang ini harus kita pahami dalam satu konteks yang lebih luas yang menyangkut tentang kemaslahatan Kota Malang ini. Segitu pentingnya kepemimpinan itu karena ini menyangkut soal sekali lagi kan banyak hal, baik itu kebijakan strategis dan seterusnya kan gitu. Apalagi Malang ini sebagai kota pendidikan, menurut saya memang ke depan dari 3 pasang misalnya, saya melihat sekalipun belum debat dan sebagainya ya, tidak ada satupun pasti dari paslon ini yang kemudian ingin membuat Kota Malang itu lebih jelek, nggak ada. Ya. Semua pasti ingin mengatakan supaya lebih baik lagi. Oleh karena itu terakhir tentu saya ingin mengatakan bagaimana kolaborasi, bagaimana sinergi dari semua tokoh-tokoh ini untuk tidak saling meniadakan, tapi bagaimana saling melengkapi satu sama lain. Sekalipun nanti yang menang satu pasti masuk paslon kan gitu. Tapi coba kita lihat niat mulianya para paslon ini. Mereka berkontestasi, mereka berjibaku dan sebagainya kan dalam rangka ingin kebaikan, tidak dalam rangka ingin keburukan kan gitu. Ya pasti. Nah, ini hal yang kemudian harus kita garis bawahi bersama. Sekalipun itu juga Kak Anton sudah istilah orang Jawa itu nibonangi ya, menjalankan harus di penjara, keluar harus mencalonkan lagi, termasuk juga Pak PJ ataupun juga Pak HJ dan seterusnya dengan pasangannya, semua dalam rangka ini kebaikan untuk Kota Malang. Jadi lihatlah niat baiknya, sekalipun kemudian pada akhirnya kontestasi itu mengarah pada satu kemenangan pasangan. Siap Pak. Pak mau tanya, kita juga wawancara, ada artikel dari Blog Akom itu juga wawancara dari pakar ya. Itu mengatakan bahwa grassroots Anton ini cukup kuat Pak. Meskipun dia pernah korupsi, kasus korupsi 2018 di penjara 2 tahun dan tidak muncul di media beberapa tahun, tapi kekuatan grassroots Anton ini cukup kuat. Nah, menurut pandangan Bapak ini kenapa kok bisa terjadi pendukung Anton, simpatisan itu kok kuat seperti itu dan apakah ini modal juga dari Anton? Saya melihat gaya komunikasi ya. Gaya komunikasi itu macam-macam, termasuk gaya komunikasi Abanton itu kan gaya komunikasi Malangan gitu. Seperti apa itu Pak? Karakter Malangan itu yang mencoba menyapa masyarakat Malang itu ya dengan Malang itu kan punya khas ya, punya menurut saya culture yang khas yang itu tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Apa itu? Misalnya dengan bahasa-bahasa walian, dengan semi-semi selengean, tapi beda dengan misalnya dengan Mataraman, beda dengan Surabaya, beda lagi kalau ke barat misalnya dengan Blitar, Tulungagung, Karsidenan itu sudah berbeda. Ada hal yang kemudian value di situ yang kemudian melekat dalam karakteristik budaya Malangan yang itu bisa diterjemahkan oleh Abanton oleh gaya komunikasi politiknya itu. Contohnya begini, cara menyapa warga ini ya gaya-gaya yang setengah selengean, bahasa saya setengah selengean tapi mengena itu. Mengena. Kemudian termasuk juga misalnya dengan model
gaya komunikasi yang misalnya dulu kalau tidak salah Banten itu pernah punya program untuk apa ya waktu itu, ziarah apa dan Ziarah sebagainya, Wali Limo dan seterusnya. Itu melekat gitu. Kalau saya melihat dari fenomena komunikasi politik yang gaya-gaya semacam itu kan masih menjadi bagian memori penting oleh kepemimpinan Pak Anton saat itu gitu. Sehingga melihat Pak Anton 4-5 tahun yang lalu dianggap sama dengan yang hari ini gitu. Gaya dan stylenya. Sehingga itu nyampe ke masyarakat yang mungkin sebagian Kota Malang ini kan ya ada di level-level menengah ke bawah ya. Iya. Yang seperti itu masih terkenang indah gitu. Sehingga ketika yang indah itu lebih menonjol, sehingga hal yang kayak tadi ditanyakan Mas Bob tadi kan lupa kalau sebenarnya juga pernah punya masa lalu latar yang belakang seperti itu. Ya. Makanya tadi saya katakan terakhir ini saya katakan pentingnya literasi masyarakat politik kaitannya dengan kepemimpinan yang seperti ya harapannya tadi lagi-lagi kan itu ya jangan terulang lagi lah yang iya. Tapi apakah grassroots yang kuat seperti ini, kita lihat Pak Banten juga punya pengajian, apakah jadi modal yang signifikan Pak di Pirwali Malang ini? Ya selama bisa memaintain, saya gini, jangan nanti kayak layaknya busa di lautan itu loh, nampak banyak ternyata zong gitu. Bisa nggak itu? Bisa. Iya kayaknya Pilpres PDI di Jawa Tengah. Jangan begitu. Artinya kan jangan terbuai oleh apa yang kemudian nampak. Karena sekali lagi pernah saya melakukan riset bahkan dalam banyak literatur tunjukkan pemilih masuk bilik suara dalam baik itu dalam kontestasi pemilihan umum, pilpres maupun pilkada, hampir 10% pemilih masuk bilik suara itu belum menentukan pilihan. Bukan berarti mereka tidak punya pilihan. Jangan-jangan bingung dengan pilihannya. Sehingga ketika dia mau masuk itu pilihan mana yang dia akan pilih. Ini perlu kehati-hatian. Dengan kata lain bahwa perilaku masyarakat itu akan bisa berubah sesuai dengan preferensi politik yang dia miliki kan. Sehingga ini yang menurut saya nah Abanto ini kan gandeng dengan Dimyati. Dimyati. Itu juga nama baru ini. Ini nama dia baru. Bukan kader politik, dia tidak punya parpol sebelumnya. Ya. Itu. Ini yang justru menurut saya juga menarik. Sama seperti halnya kalau tadi Sam HC ini bukan, kalau ini kan N1-nya ya, yang notabene bukan dari partai, tapi kemudian sekalipun dia berkiprah di politik, karena mulai dari kabupaten ini kan sudah diusung. Tapi kalau yang ini menurut saya memang background-nya kan memang pengusaha ya, pengusaha, kemudian juga komisaris di beberapa direktur, pimpinan di perusahaan. Dengan latar pendidikan juga sama-sama kuat. Saya kira dari 3 paslon ini kalau lihat dari latar pendidikannya ya sama-sama Oke semua kan gitu. Pantas semua lah untuk kemudian berkontestasi. Nah, yang menarik adalah dengan pasangan Pak Anton ini ya, Dimyati Ayatullah. Ini ya kalau menurut saya karena lagi-lagi hampir sama dengan yang pertama tadi, rekomendasikan Pak Anton ini hanya diusung oleh 4 partai ya. PKB, Demokrat, PAN, sama apa ya satunya nanti kita lihat aja. Ya. Tapi yang diusung sebenarnya juga ya. Artinya begini, pertanyaan saya kenapa kemudian Demokrat Partai Umat. Ya. Nah, yang awalnya itu kemudian masuk ke situ ya. Pertanyaannya kenapa dia tidak kemudian bergabung ke koalisinya, tidak mengambil kader dari partai kan gitu. Iya. Ini yang sebenarnya menarik. Yang jelas bahwa saya seperti tadi saya sampaikan, nampaknya ada lagi-lagi menurut kegagalan partai politik dalam kaderisasi ini yang kemudian kita perlu pertanyakan kembali. Toh sebenarnya Pak Anton juga masih ketua PKB Malang. Kalau tidak kan saya kira kan sudah. Artinya kan pasca Pak Anton kasus itu kan kemudian sudah digantikan ke yang lain.
Jadi menurut saya ini memang lagi-lagi kan soal kaderisasi partai yang saya ingin menyebut kegagalan kaderisasi partai yang ini menjadikan apa calon-calon yang kemudian berkontestasi itu dari berbagai macam kalangan. Iya, berbagai macam kalangan. Tidak murni dari partai itu sendiri kan. Wah, seru ya. Pak, terus pertanyaan ketiga ini Pak, dan ini terakhir terkait Pak Anton. Ya, menyambung perkataan tadi Bapak tadi yang Dimyati itu, ini tidak muncul di media Pak. Dimyati selama ini tidak pernah muncul, yang pernah muncul mungkin bahkan itu Pak Ali Muthoirin yang akan disandingkan dengan Pak Anton waktu itu. Nah, dari pandangan Bapak sendiri, kenapa tim, bukan Pak Anton ya, tapi tim dari koalisi atau apa dari Pak Anton itu memilih Dimyati? Apakah di suatu kepercayaan diri atau seperti apa, Pak? Nampaknya ini apa terlalu percaya dirinya Pak Anton sehingga bahasanya wis dengan siapapun kan gitu. Tapi ini kalau dalam pandangan saya, iya. Karena dari sekian banyak pilkada yang terjadi, berita maupun juga survei-survei awal itu kan menunjukkan bagaimana juga popularitas Pak Anton itu tinggi kan gitu. Paling tinggi. Sehingga dengan begitu kan ya sudah bahasanya itu dengan siapapun biasa bisa saja kan gitu. Nah, perlu kehati-hatian calon-calon yang lain atau paslon yang lain dengan kehadiran Dimyati ini. Jangan dianggap kemudian diam itu tidak melakukan apapun. Jangan-jangan justru dengan diam itu bisa sudah melakukan komunikasi politik dengan siapapun. Iya toh? Kan kita nggak tahu. Iya, politik kan sangat dinamis. Kadang-kadang juga justru yang silent yang gitu yang tiba-tiba kok muncul keterkejutan itu kan sering. Kok tiba-tiba ini yang muncul, kenapa dan sebagainya. Jangan-jangan itu ketidaktahuan kita saja, sementara mereka sudah banyak prepare ya? Prepare. Jangan-jangan sudah begitu. Tetapi kalau kita lihat dari prosesnya ya, saya melihat prosesnya, memang kalau kita amati dari sekian banyak pemberitaan sempat diisukan bahwa apa ini dengan Mas Ali. Nah, itu bahkan di pemberitaan itu kan sudah ada fotonya Pak Anton itu dengan Mas Kaisang atau siapa waktu orang PSI lah. PSI dan seterusnya kan gitu. Artinya kan dari situ kok saya melihat munculnya Pak Dimyati itu di last minute saja. Iya, di last minute seperti pasangan yang kita bahas yang pertama tadi. Gubernur itu kan gitu. Termasuk yang di gubernur itu kan juga kayaknya di last minute. Lagi-lagi ini yang jadi persoalan kan di situ. Yang jadi masalah serius dalam politik kita itu kan tidak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut saya memang semua partai punya kewenangan untuk menentukan siapapun, tapi jangan sampai kemudian atas nama kekuasaan kemudian mengabaikan proses-proses yang ada di tingkat daerah. Bagaimanapun di daerah ini kan yang sesungguhnya memiliki kedaulatan ya, yang memiliki hak. Jangan sampai kemudian proses dari nol sampai kemudian ini ujung-ujungnya kemudian di level tertentu dipotong kan itu itu fenomena yang terjadi. Nah, ini nih yang kemudian menjadi Nah, saya ingin menggarisbawahi ini soal etika. Ya, ini statement terakhir, Pak. Nah, ini kan soal etika ya. Karena gini, ada etika, ada etiket. Kalau kita tarik itu etika itu pada level yang paling tengah. Ke bawah etika itu, moral etika itu kalau di bawah lagi ada yang namanya attitude, ke bawah lagi ada yang namanya behavioral. Kadang misalnya begini, saya marah, Pak Sen kok marah? Belum tentu saya itu pemarah, sabar. Tapi karena saya terus didesak, saya itu terus ditekan, saya bisa jadi marah. Marah saya itu adalah attitude. Sesungguhnya saya ini behavior saya adalah penyabar. Ke atas, nah saya akan bicara soal etika. Ini kalau dalam perspektif filsafat ya, ada namanya etika. Di situ ada etika itu, ada etika dan etiket. Saya ketemu orang tua, cium tangan, itu etiket. Tapi orang tua semua saya hormati, itu etika. Semua orang tua saya hormati. Tapi tidak semua orang tua ketemu saya cium tangan. Maka ketika saya cium tangan itu namanya etiket. Saya tarik lagi untuk melihat ini. Maka di situ saya akan ketemu tentang norma.
di situ ada norma, di atas lagi maka ada ketemu namanya value, norma, etika, attitude dan seterusnya. Ini jadi begini, melihat segala sesuatu itu jangan apa yang kemudian nampak dijustifikasi bahwa ini ternyata partai ini begini, enggak, tapi harus kita runtutkan ke atasnya bagaimana, nanti akan ketemu satu konsep yang itu kita sebut dengan, tadi saya sebut norma tadi, di atas paling sendiri dan namanya value, nilai. Bahkan kita bisa menyebut dalam level yang lebih luas ideologi. Nah, persoalannya kan partai politik kita ini ideologinya kan ya, nah, ini beda dengan, kita lihat coba Amerika, tidak bermaksud mengatakan Amerika itu bagus semua. Kita lihat Australia misalnya, sebegitu kuat ideologi di sana. Kalau misalnya Partai Republik, tidak mungkin dia akan dengan mudah besok jadi Demokrat. Apakah Barack Obama itu kemudian besoknya akan ke Republik? Ya enggak. Seterusnya dia akan mengklaim dengan bangga bahwa saya adalah kader ini. Karena sebegitu kuat value atau ideologi yang memang dibangun oleh partai itu. Tapi kan tidak dengan kita. Kita sekarang ini, mohon maaf, sekarang kuning, besok bisa jadi merah. Merah, besok lagi bisa menjadi hijau, bisa menjadi biru. Nah, ini persoalan serius yang menurut saya fenomena yang ada di pilkada saat ini, Pak ya. Ya, terima kasih teman-teman pulang kerja. Akhirnya kita akhiri soal politik ini. Ya, semoga ini mencerahkan ya. Tapi tiga sosok itu tadi, Pak. Saya akan memberikan pernyataan ya. Segala hal yang kita diskusikan tentu konteksnya adalah bincang sana, bincang sini. Bincang sana, bincang sini. Apapun, kecuali ya kita ingin coba. Ini kan latar belakang dengan riset Bapak sebelumnya, pengalaman ilmu Bapak sebelumnya. Termasuk yang kita harapkan termasuk begini loh, masyarakat kita itu bagaimana terliterasi ya, punya apa namanya kemampuan untuk menentukan pilihan pemilih ini ya, jangan semata-mata oleh hal yang sifatnya pragmatis, yang sesaat saja tapi juga jangka panjang. Selamat malam Pak Zen ya. Terima kasih, selamat malam. Ya. Goodbye, selamat pulang kerja.